Bismillahirrahmanirrahim. Wajib i'tiqad kepada Allah Ta'ala, yaitu empat lawannya empat. Pertama, tanazzuhu ta'ala anil aghlati bi af'alihi wa ahkamihi. Artinya maha suci Allah Ta'ala daripada mengambil faedah daripada sekalian perbuatannya dan segala hukumnya. Nah, ini kita wajib beriktikad, dikatakan meyakinkan di ibadataan. Nah, jangan ragu-ragu, wajib kita meyakinkan di ibadataan. Nah, wajib beriktikad kepada Allah. Yang pertama, Allah maha suci mengambil faedah pada segala perbuatannya. Artinya Allah memperbuat apa aja atau menjadikan apa aja adalah mengambil faedah sedikit-sedikit kadang. Karena Allah bersifat kaya, sugih kaya, orang dari sugih kaya Allah Ta'ala. Jadi kadang mengajarkan lagi dengan perbuatannya. Berbeda dengan kita. Kita apa aja yang kita perbuat pasti kita mengambil faedah. Ya. Nah, misalnya gawian kita, perbuatan kita berumah, apa kita faedah, kita mengambil faedah supaya jangan berbalas. Nah, perintahnya kan nyata kepada nukar balas. Ada lagi yang kedua, nah itu kita mengambil faedah apa aja. Nah, kita gawe pasti kita mengambil faedah. Adapun Allah Ta'ala apa aja yang digawe Allah tidak ada mengambil faedah sedikit dua pun, karena jawabannya Allah bersifat kaya, sugih kaya, ada mengajarkan lagi kepada makhluknya. Wa dan segala hukumnya Allah membuat hukum syara pun kada mengambil faedah. Hukum syara kan 5, wajib, ya kan, wajib, haram, sunat, makruh, harus. Nah, itu hukum syara. Allah berhukum syara 5 itu ada mengambil faedah juga. Misalnya Allah mewajibkan kalau kita sembahyang, ya. Nah, sembahyang enggak kita tetap Allah menjadi Tuhan, tetap Allah mau melihat. Kembalinya faedah itu bila kita mau sembahyang, nah disuruh Allah mau sembahyang, faedahnya kepada kita, bukan kepada Allah. Faedahnya kepada kita bila orang menyembahyang, pikirannya tenang, kada mengacau Allah, rezekinya lancar, datang lagi. Itu nanya adalah faedahnya kepada kita orang mengerjakan sembahyang. Ini sembahyang waktu wajib kan? Ternyata adalah. Nah, jadi Allah yang pertama menjadikan, yaitu apa-apa diperbuat Allah, menjadikan makhluknya. Dan Allah maulah hukum syara, semua kada mengambil faedah. Jadi wajib kita meyakinkan dia ibadataan. Nah, mustahil mengambil faedah daripada yang demikian itu. Mustahil Allah mengambil faedah. Baulah langit, bumi, Allah mengambil faedah, mustahil hukumnya. Allah maulah manusia, menjadikan kita manusia, mengambil faedah, mustahil hukumnya. Karena bila Allah Ta'ala mengambil faedah apa yang diperbuat Allah, itu berarti Allah bersifat kekurangan. Nah, bila mengambil faedah berarti Allah bersifat kekurangan. Nah, bersifat kekurangan itu sifat makhluk, bukan sifat Allah. Allah bersifat segala kekayaan. Nah, Allah bersifat kaya, sugih kaya, orang dari Allah Ta'ala. Itu yang pertama, wajib kita beriktikad kepada Allah. Kedua, Allah ta'fira li syai'in minal kainati biquwwatihi. Artinya bahwa tiada memberi bakas bagi sesuatu daripada sekalian kainat. Sekalian kainat itu sekalian makhluk, daripada sekalian makhluk dengan kekuatannya. Mustahil memberi bakas bagi sesuatu daripada sekalian kainat yang demikian itu. Ini contohnya. Nah, kainat yang memberi bakas kekuatannya, contohnya obat. Nah, obat memang dijadikan Allah pada bentuk ada kekuatan menyembuhkan penyakit.
makan sesudah berobat atau makan obat sampai hilang sakitnya kayak kita nama ambilkan sakit itu Allah. Jangan dikatakan, jangan dikatakan obat itu nama ambilkan penyakit. Nah, berarti kita menyebutkan Tuhan dengan obat. Tuhan yang pertama Allah, Tuhan yang kedua obat, ada kekuatannya memberi bakas, menghilangkan penyakit. Nah, jadi bila kita meyakinkan kalau betul memberi bakas, menghilangkan penyakit, berarti kita menyebut Tuhan. Nah, menyebut Tuhan. Menyebut Tuhan itu tiap Nabi termasuk dosa besar, dosa yang ada diampuni Allah. Allah pada mengampuni orang namanya Tuhannya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni. Nah, dengan orang yang menyebut Tuhannya, dan Allah mengampuni yang selain daripada yang demikian bagi orang yang tidak demikian. Nah, jadi dosa syirik itu Allah ada mengampuni. Dosa menyebut Allah ada mengampuni, kecuali orang itu kembali lagi mengucap kalimat syahadat. Orang menyebut Tuhan tak. Nah, kembali lagi mengucap kalimat syahadat. Awal menjadi istighfarnya Allah ada mengampuni karena orang itu menyebut Tuhan. Nah, jadi hati-hati kita jangan sampai menyebut Tuhan dengan yang lainnya, dengan makhluk, jangan. Jadi nama ambihakan banyak itu hanya Allah. Obat, nah kekuatan obat itu memang Allah menjadikan kekuatan obat kita, kekuatan obat Allah menjadikan ambihakan Allah menjadikannya, tapi kata memberi bakas. Nah, jadi bila kita garing sakit kepala misalnya, dokter putri Iba makan putri, adanya sama beberapanya, sampai sakit kepala. Nah, keyakinan kita jangan putri memang saya, jangan putri nama ambil kepala, nama ambil kepala Allah. Putri itu makhluk juga, kada daya upaya jualnya, kada ada kekuasaan mengambilkan sakit kepala. Nah, ini etika kayak kalian itu pada boleh tidak. Ada boleh tidak maka itu kayak kita. Nah, itu etika. Nah, Rasulullah jemaah etika Nabi dan para sahabat Nabi dan Nabi yang terbuka itulah etikanya. Nah, jadi bila kita katakan kita tauhid banyak pada kita namanya Tuhan saja. Bila ada bekerja tauhid yang namanya Tuhan saja. Kalau kita hari-hari. Nah, itu contohnya tadi maka ingat kalau memberi masalah seperti contohnya. Apalagi lading itu memang Allah jadikan dan itu ada kekuatannya lantak, tapi lantaknya itu pada memberi bakas. Lading karena tangan luka tangan kita kayak kita jangan berulang menjadikan luka Allah. Kekuatan tadi itu ada kuasa menjadikan luka. Orang betul kita, orang betul kita langsung saja mengotak di hatinya. Roti lading atau ladingnya banyak imam dan melintas pada tangan, berdarah tangan. Nah, etikat jangan berubah. Nah, menjadikan luka itu Allah itu di hati, kalau dipanggil ada di hati. Etikat itu di hati anaknya, bukan di montong. Ada banyak guru di montong mengadakan etikat, tapi majelis pengajian boleh juga mengadakan. Di luar majelis pengajian ada boleh etikat dipanggil, ada boleh istilah atas selawat di dalam anaknya. Bila selawat dalam di luar, anak dipakai di luar, nah orang mendapat apa dah? Si anak itu berbeda mulainya ya, mulai apa? Mulai tilanya, pucus di dalam anaknya dan di luar. Jadi jangan salah anak dah. Etika itu di hati anaknya, bukan di bawah, dipanggil. Adanya adalah kita panggil di bawah di peperantaran doa dengan macam benar tahu tasawuf. Tapi kada terlihat sembahyang puasa itu pintar pandir aja, artinya menggawe aja. Menggawe aja. Etika itu
di hati, bukan di bagian di montok, bukan. Nah ini yang wajib kita berkaitan kepada yang kedua, tidak memberi bakas bagi suatu sekali mungkin sekalian makhluk, sekalian benda, biquwwatihi dengan kekuatannya. Obat, nah ada dengan kekuatannya, ya kan? Nah, apalagi lagi pada apa? Matahari, kekuatannya tidaklah panas, tapi kalau memberi bakas. Jadi bilanya hari panas kita menjamur pakaian, lalu kering pakaian, jangan berubah pakaian, tetap menjadikan kering pakaian itu Allah. Menjamur bani hari panas, lalu kering bani, ya tingkat kita jangan berubah. Nah menjadikan bani itu kering Allah. Panas matahari dijadikan Allah itu ada kekuasaan. Nah, menghangatkan bani, menghangatkan pakar kekuasaan. Nah, itu memang sudah betul. Jadi Allah yang mau uji kita orang beriman. Nah, yaitu dengan apa? Dengan sekalian makhluk kainat tadi, nah, dengan kekuatannya. Tapi kita wajib menyatakan, nah, sekalian kayak itu ada memberi bakas dengan kekuatannya. Jadi kainat tadi termasuk obat, ya kan? Matahari, langit, apalagi yang lainnya ya. Nah, banyak ini lah kekuatan kainat, kekuatan benda itu banyak yang lainnya. Api, nah itu kata memberi bakas. Api itu kekuatannya kada memberi bakas, mengusahakan kada memberi bakas. Jadi bila karena api tangan kita besar, nampak karena api besar itu keyakinan kita kepada Allah, yaitu Allah yang menjadikan namanya rusak itu adalah Allah Ta'ala. Apabila dia dikatakannya yang mengusahakan itu api sampai ke hati, nah berarti menyebabkan Tuhan. Nah kita disuruh mengesahkan Tuhan, kita disuruh. Nah supaya Tuhan itu jangan bersekutu dengan yang lainnya, makhluk jangan menjadi Tuhan perpaduan, jangan. Nah jadi bila karena api tangan loyo, nah kayak kita di hati Allah menjadikan loyo, menjadikan rusak. Rumah kebakaran, nah ya kan? Orang yang sudah bertauhid, rumah kebakaran habis, itu tetap Allah menjadikan rumah itu terbakar, menjadikan rusak, itu Allah. Api kekuatannya ada memberi bakas, mengusahakan. Nah itu etikat atau keyakinan di hati, jangan berubah. Yang ketiga, Allah ta'ala li syai'in minal kainati bi tab'ihi. Artinya bahwa saya tidak memberi bakas bagi sesuatu pada sekalian kainat, sekalian makhluk atau sekalian benda dengan tabiatnya. Mustahil bahwa memberi bakas daripada yang demikian itu. Nah, tabiat benda yang ada tabiatnya itu nasi tabiatnya dia menyenangkan, apalagi nasi gula dia tabiatnya manis. Nah, buya dia tabiatnya pasir, kan? Nah, lombok dia tabiatnya padas, tapi semua tabiatnya itu pada memberi bakas. Jadi bila kita pakai buat manggurai baju sudah dibuat teh sudah atau mungkin lalu kita buat gula diharum rasanya manis, itu namanya dia kan maulah kopi banyak teh itu masuk Allah. Nah makanya jadi bila ingat kata itu kan dapat pahala aja kan? Itu dapat pahala aja. Itu dapat pahala nilainya pahala aja. Tapi ingat kata itu kan? Ya wali-wali tak, wali nabi, rasul, semua kata rupanya dalam Allah. Jadi bila jawab baik, jadi digulai manis, langsung artinya mengotak, yang menjadikan manis baik itu Allah. Karena
gula itu manis, Allah menjadikan kadar memberi bakas. Tabiat gula itu manis, Allah menjadikan. Tapi setelah kita buat ke banyak diharum, nah menjadikan manis, nama olah manis Allah gula kadar kekuasaan, kadar daya upaya olah manis. Kenapa? Katanya makhluk juga. Karena makhluk juga. Setiap makhluk tidak ada daya upaya, setiap makhluk. Nasi tabiatnya bila apa? Tabiat nasi apa? Menganyangakan. Allah nama olah nasi tabiatnya menganyangakan. Nasi sesudah kita makan kenyang perut. Nah, etikat kerajaan tetap menjadikan kenyang perut kita. Nah, apa Allah? Nasi dari kekuasaan mengenalkan perut. Nah ini duit kita hari-hari ini. Yalah, kalau kita bila ada belajar, tauhid sifat dua mobil ada punya bantuan aja kita kan. Bila namanya bantuan ya, bila ada sifat dua mobil. Lombok, makan lombok, makan sayur, bicara rumput ini. Padas kepadasan. Nah orang sudah batawi tetaplah menjadikan padas atau nama ulah itu Allah. Tabiat lombok padas itu jadilah kadang memberi bakas memadasakan. Nah lombok tabiatnya memadasakan, ya kan? Dijaga etikat di hati kita. Jangan sampai lombok itu memadasakan. Nama memadasakan dan etikat kita adalah yaitu Allah Ta'ala. Yang keempat, hudusul alami bi asrihi. Hudusul alami bi asrihi artinya bahwa alamnya makhluk juga. Jadi alam makhluk itu banyak maknanya, kalimatnya kainat sekalian makhluk juga, mungkinat sekalian makhluk juga, ya kan? Nah apa tadi alam sekalian makhluknya maknanya, jadi banyak lah. Nah makhluk kalimatnya, jadi mungkinat makhluknya maknanya, kainat makhluk juga, itu maknanya itu alam makhluk juga. Jadi yang keempat kita wajib berkait kepada Allah, hudusul alami bi asrihi, artinya baharu alam ini sekaliannya mustahil bahwa ada yang qadir. Nah jadi kita wajib meyakinkan di hati, yaitu alam ini, makhluk ini semuanya hukumnya baharu. Arti baharu apa? Berpermulaan. Nah arti baharu itu berpermulaan, baru. Dahulunya ada, sekarang ada, itu baharu artinya kan. Nah jadi kita wajib meyakinkan sekalian makhluk itu adalah hukumnya baharu. Arti baharu berpermulaan adanya. Pertama-tama Allah menjadikan makhluknya yaitu nur Nabi kita Muhammad SAW. Itu pertama-tama sekali. Nah itu baru juga. Jadi nur Nabi Muhammad itu baru hukumnya. Kenapa jadi baru? Karena dijadikan Allah Ta'ala. Tapi pertama-tama Allah menjadikan Nur Muhammad. Itu pertama-tama menjadikan makhluknya adalah Nur Muhammad SAW. Dari Nur Muhammad itu Allah menjadikan makhluk-makhluk lainnya. Artinya sumbernya Allah menjadikan makhluk yang lain itu adalah dari Nur Muhammad SAW. Allah menjadikan langit, matahari, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, gunung, laut, termasuk kita ini. Nah sumbernya dijadikan adalah daripada Nur Nabi kita Muhammad SAW. Nah jadi kita wajib berkeyakinan kepada Allah sekalian bahasa makhluk itu hukumnya baharu. Arti baharu itu adanya berpermulaan, makhluk yang pertama-tama Allah menjadikan yaitu Nur Nabi kita Muhammad SAW. Mustahil bahwa ada yang qadir. Nah mustahil artinya akal kita menolak. Nah apa tadi alam tadi makhluk itu qadim. Arti qadim itu apa aja? Qadim
Nah, qadim itu artinya kada permulaan, kada ada permulaannya. Itu hukumnya mustahil. Nah, kada permulaan hanya satu. Siapa ya Pak? Nah, kada permulaan hanya satu. Siapa? Allah. Zatnya, sifatnya, asma namanya Allah tidak berpermulaan. Jadi nang bersifat qadim, nang kada berpermulaan adanya itu hanya satu, yaitu Allah. Lain daripada Allah yang makhluk semua adanya berpermulaan. Atau disebut bahasa Arabnya baru apa? Kudus. Atau itu baru, baru apa? Berpermulaan. Nah, berpermulaan adanya. Jadi pada permulaan adanya itu hanya Allah saja. Allah maksudnya sekompletnya, zatnya, sifat-sifatnya dan nama-namanya semua itu kada berpermulaan adanya. Lain daripada Allah atau disebut makhluk itu semua adanya berpermulaan. Nah, jadi empat kita beretikat kepada Allah. Nah, itu wajib. Lawannya empatnya, lawannya itu nang mustahilnya. Jadi lawan itu nang mustahilnya kan. Nah, ini kita jaga menghadapi hari raya haji. Nah, hari haji itu disunatkan 2 hari puasa. Hari tarawih lawan hari Arafah. Hari tarawih esok Senin lah. Kada esok Minggu lah. Senin. Jangan Rabu lah tuh. Raya Rabu lah. Nah, Rabu hari raya. Hari tarawih itu hari Senin, hari Arafah Selasa. 2 hari itu pakai orang kada haji disunatkan puasa 2 hari. Hari tarawih. Jadi hari tarawih tadi katakan hari Senin, hari Arafah, hari Selasa. Nah, apa niatnya puasa tarawih? Nah, awal itu sama aja ahli yaumin tarawih sunatan lillahi ta'ala. Awal itu sama aja ahli yaumin tarawih sunatan lillahi ta'ala. Saja pun besok hari puasa daripada hari tarawih sunatan Allah Ta'ala. Nah, kalau Arafah, awal itu sama macam aliyah yang Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Ada kata ingat kan ada? Ada kita disunatkan puasa dengan bahagia. Kalau orang bahagia itu kan disunatkannya puasa 2 hari. Kenapa? Karena sibuk dengan mengerjakan haji. Nah, kalau disunatkannya kita ada bahagia. Jadi kamu puasaan. Puasaan. Pahalanya itu kalau dia itu diampuni dosa 6 tahunan, diampuni dosa 6 atau puasa Arafah kan, diampuni dosa setahunan kalah lalu. Tapi dosa kecil maksudnya, kalau dosa besar itu taubat syaratnya. Udah jangan gua baju hanyar deh. Ada raja dari Arafah ya, kalau sudah mau baju hanyar, jangan ada baju hanyar kalau bayar raja kan, ada pula. Itu anak-anaknya kan anak-anak itu ada padanya tebarkan lupa padanya kejualannya itu kita dalam Tuhan saya ada kita mau mana ada dipakai ya kan ada dipakai karena ujar ulama laisa idu liman labisa jadir. Nah innamal idu liman ta'atul jadir ta'atul kasib. Bukan ujar ulama karena itu memakai baju yang baru, bukan itu. Bukan karena orang memakai baju yang baru hanya. Hanya saja hari raya itu nanti orang yang bertambah taatnya, bertambah ibadahnya, berarti orang itu hari raya. Nah, jadi kan sudah dipikirkan barang hari raya itu kalau baru baju dia baris saja lah. Yang memakan yang banyak tahu sehari-sehari aja
ada amalan di antaranya 3 macam yang kita amalkan sebelum pulang ke masjid. Artinya untuk yang sunnah. Nah, dibaca amalannya. Nah, pertama amalannya baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah 100 kali. 100 kali pas satu kali tasbih apa dikir itulah. Nah, 100 kali baca. Terima kasih yang sunnah. Baru ke masjid baca kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu benar baca. Ya astagfirullahaladzim. Nah, astagfirullahaladzim 100 kali dibaca. Mau banyaknya aja 100 kali dapat. Satu yang tasbih nama dikira jangan kan. Tasbih kita baca 100 kali. Nah, ibadah itu dibaca ulang kedua amalannya membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi. Berapa? 100 kali juga baca. 100 kali baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ini bacaan kita hari-hari kan hafalannya itu. Ya. Nah, 100 kali baca juga subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. 100 kali dibaca. Nah, 100 kali dibaca. Amalan yang ketiga menjadi manfaat boleh minal idaini la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 400 kali membacanya. Nah, cukup 400 kali dibaca. Punya tapi kelebihannya diberi Allah 4 kelebihannya. Yang pertama, nah diberi Allah karena di dalam surga bidadari 400 ekor. Kayak apa tahan bagiannya? 400 ekor bagiannya, Pak. Nah, jadi diberi bidadari dalam surga 400 ekor. Mau tahan jawab aja. Saya komen tahannya maju berpilihnya. Apalagi ditahan makan dan sudah ditahan makan, dikuatkan. Kalau ada pakai jamu, madu, ada dikuatkan. Nah, jadi membaca itu tadi 400 kali. La ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa kalau dengar amalan sunnah jemaah kalau tidak diingat saya mengadakan yang takkan dan dia perlu mengamalkan aja kan. Coba ikat itu ada kita panjang katanya. Nah, dari kenapa pertama itu kan jawab aja. Astagfirullah wa subhanallah wa bihamdihi. Nah, angka tiga itu banyak, panjang kalau bacanya banyak 400 kali. La ilaha illallah wa la syarika lah lahul hamdu wa huwa la ilaha illallah syarika lah lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lah lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 400 kali membaca, 400 kali memutar tasbih dan berzikir, 4 kali memutar Allah. Nah, kalau biasanya nanti diberi Allah 4 macam. Pertama, yaitu diberikan Allah dalam surga 400 bidadari. Oh, bidadari itu makanya bisa disentuh makhluk, malaikat, jin, manusia pada bisa menyentuh bidadari. Itu yang diberikan yang menyuruh lawan kita 400 bidadari. Yang kedua kelebihannya itu diberikan pahala sama memberikan budak 400 orang. Kelebihan yang kedua diberikan pahala sama memerdekakan 400 budak. Nah, kelebihan yang ketiga diulahkan Allah dalam surga itu beberapa kota diulahkan dalam surga. Kelebihan yang keempat ditanamkan Allah dalam surga beberapa pohon kayu. Pohon kayu itu buat
kalau kamu sebulan pada berbuat kainya. Jadi apa itu kelebihannya? Nah, kelebihan membaca amalan yang ketiga. Apa itu? La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la